Kisah misteri dan kontroversi Jaksa Pinangki Sirna Malasari tetap menarik diikuti. Kejaksaan Agung akhirnya memutuskan tidak mengajukan kasasi dalam kasus Pinangki. Artinya apa? Artinya kasus itu tutup buku, selesai, case close. Ada apa di balik semua itu? Argumen logis dan yuridis memang benar bahwa vonis hakim pengadilan banding sudah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Sehingga jika dilakukan kasasi justru menunjukkan betapa inkonsistensinya Kejaksaan Agung. Sehingga dengan alasan itu sangat wajar kalau kemudian kejaksaan memutuskan tidak mengajukan kasasi. Dengan tidak kasasi, maka putusan Pinangki menjadi berkekuatan hukum tetap. Artinya berbagai misteri seperti misteri Kingmaker tidak bakal terungkap siapa sebenarnya yang disebut oleh Pinangki sebagai Kingmaker yang mengatur operasi pembebasan Joko Chandra. Itu adalah sah bagi kejaksaan. Yang justru menarik adalah mengapa Majelis Peradilan Banding justru memberikan diskon besar-besaran kepada Pinangki. Dari vonis pengadilan pertama 10 tahun menjadi 4 tahun. Apa pertimbangan yang membedakan keduanya? Di pengadilan tingkat pertama, Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto memberikan hukuman berat 10 tahun penjara. Padahal kejaksaan menuntut hanya 4 tahun penjara. Kita coba lihat argumen dari Eko Purwanto. Eko mengatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pemberian nestapa kepada pelaku tidak pidana, tetapi harus bersifat preventif, harus bersikap edukatif, dan harus bersikap korektif. Itulah yang diacu pedoman pemidanaan dari Eko Purwanto. Hukuman 10 tahun penjara dianggap layak menurut hakim tingkat pertama. Karena apa? Karena ada keadilan masyarakat yang terkoyak, karena sikap Pinangki yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Inilah pertimbangan progresif dari hakim tingkat pertama. Tapi yang menarik justru di peradilan banding pertimbangannya bisa berubah. Alasannya, Pinangki adalah seorang wanita, Pinangki adalah seorang jaksa yang sudah dipecat. Perbuatan Pinangki bukan hanya diri sendiri tetapi ada kelompoknya, sehingga terlalu berat kalau dihukum 10 tahun penjara sehingga kemudian diturunkan menjadi 4 tahun penjara. Pertimbangan gender bahwa Pinangki adalah seorang perempuan memang menjadi menarik. Bukankah teks konstitusi menyatakan bahwa semua orang sama di muka hukum? Kalau kita mau lihat realitas empirik, ada politisi Partai Demokrat Angelina Sondah yang juga dihukum 4 tahun di pengadilan pertama, justru di tingkat kasasi dinaikkan menjadi 12 tahun penjara. Sehingga basis argumentasi bahwa dari sisi gender menjadi tidak masuk akal. Inilah yang menjadi kontroversi sekarang. Memang hukum sebetulnya bisa juga digunakan untuk mendidik, mengkoreksi, dan memberikan efek jerah. Tapi dalam kasus Pinangki itu tidak berlaku. Saya teringat dengan pernyataan Hakim Agung Artijo Alkostar yang sangat progresif menangani korupsi. Artijo mengatakan demikian. Korupsi itu jelas menyengsarakan rakyat, memiskinkan rakyat, sehingga hampir semua kasus-kasus korupsi yang sampai ke mejanya hukumannya adalah diperberat. Itu adalah keberpihakan yang sangat jelas dari seorang Hakim Agung Artijo Alkostar terhadap kasus-kasus korupsi. Memang bicara soal putusan memang tergantung pada keyakinan hakim. Hakim Eko di pengadilan pertama berinteraksi langsung dengan Pinangki sehingga dia merasakan betapa berbelit-belitnya Pinangki. Tetapi Hakim Muhammad Yusuf di peradilan banding hanya memeriksa berkas perkara, tapi dia bisa berkesimpulan bahwa kemudian itu tidak adil dan hukumannya akan dikurangi.
Ada pepatah memang mengatakan biarpun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Apakah itu utopi? Ya mungkin masih utopi, karena faktanya memang status bahwa setiap warga negara sama di muka hukum tidak berlaku. Yang terjadi adalah penegakan hukum yang terpimpin. Terpimpin dalam arti ada yang harus dituntut berat, tetapi ada juga harus dituntut ringan. Itu adalah pertanyaan soal masa depan hukum di Indonesia.